membayangkan bahwa aku akan menjadi gundik dari seorang Belanda kaya. Aku hanya seorang perempuan Jawa yang sederhana asal tulangan, tapi aku memiliki kecerdasan dan keteguhan. Ketika pertama kali aku bertemu dengannya, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi bagian dari hidupnya. Tapi dia melihat sesuatu dari dalam diriku yang tidak aku lihat sendiri. Akulah pemilik pabrik gula tulangan, dan kini aku juga memilikimu. Kemarilah gadis cantik, mendekatlah ke arahku. Akan kujadikan ratu dirimu malam ini. Aku dipeluknya erat, malam demi malam, hari demi hari, hingga aku mulai terbiasa. Tapi yang paling aku ingat adalah ketika dia memanggilku Nyai dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Aku merasa seperti ratu di hatiku, seperti aku memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Aku masih ingat ketika dia pertama kali membawaku ke pabrik gula ini. Dia memberikan aku kesempatan untuk mengelolanya. Aku merasa memiliki kekuatan yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Tapi semua berubah ketika tuanku meninggal. Aku dituduh sebagai orang yang membunuhnya, dan aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku merasa seperti dihancurkan oleh tuduhan itu. Malam itu, malam ketika tuanku meninggal, setelah berhari-hari aku tidak menemui tuan di rumah, aku mendapat kabar bahwa tuan sering berada di rumah hiburan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku segera bergegas mencarinya. Aku masih ingat malam itu. Jika aku menemukan tubuhnya tergeletak di tempat yang tidak seharusnya. Dia aku temukan tersungkur di antara meja-meja yang ada, dengan wajah lebam dan bersimbah minuman anggur. Aku merasa dunia runtuh saat itu. Aku merasa kehilangannya, dan aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah pergi. Aku merasa bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Ibu, aku sangat sedih. Ayah telah pergi, dan aku merasa kehilangan ayah yang sangat aku cintai, Ibu. Tapi Ibu, mengapa orang-orang mengatakan bahwa ibu yang telah membunuh ayah? Itu tidak benar, kan? Aku percaya kepada ibu, tapi aku takut. Aku takut kehilangan ibu juga. Anakku juga terpaut dengan masalah ini. Dia tidak mengerti mengapa aku dituduh seperti itu, dan aku tidak bisa menjelaskan kepadanya. Aku hanya ingin anakku terlindungi dari kebencian dan kesedihan. Ibu, aku tidak hanya kehilangan ayah, aku juga kehilangan hakku sebagai anak. Lalu apa yang akan terjadi padaku sekarang, Ibu? Aku tidak bisa melindunginya dari semuanya. Anakku tumbuh menjadi gadis cantik dan cerdas, tapi dia juga menyimpan luka yang dalam di hatinya. Aku berharap bahwa aku bisa menghidupinya dengan bahagia, tapi aku tidak bisa. Aku akan terus berjuang untuknya hingga akhir hayatku.
Aku berada di sini. Di persidangannya belum pernah aku rasakan sebelumnya. Di persidangan ini, tempat di mana keadilan ditegakkan. Tapi apa yang aku lihat di sini? Bukti-bukti menunjukkan bahwa Nyai memiliki motif untuk membunuhnya. Nyai memiliki hubungan tidak baik dengan Tuan Nyai. Dan Nyai memiliki keuntungan dari kematiannya. Persis seperti apa yang disampaikan oleh sang penggugat dan pelengah ini. Saya akan gugat itu. Di sini saya menuntut hak waris saya sebagai anak sah dari tuanmu, Nyai. Saya juga akan mengambil semua yang dia miliki, termasuk hak asuh atas anakmu. Anak haramnya dengan Nyai. Saya akan membawanya ke Belanda. Tidak! Saya tidak akan membiarkan Anda membawa saya. Saya adalah ibunya dan saya berhak untuk merawatnya. Saya menuntut keadilan di sini. Sayangnya Nyai, hukum dan keadilan di negeri ini tidak berpihak kepada Nyai. Nyai hanya pribumi dan Nyai tidak berhak untuk berbicara soal keadilan. Nyai hanya gundik yang tidak beradab. Saya mungkin tidak memiliki hal yang sama seperti mereka, tapi saya memiliki hati dan perasaan yang sama seperti kalian. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, meskipun itu tidak mungkin. Mawar hitam itu adalah simbol dari nasib saya dan rakyat saya. Hitam, sehitam hati orang-orang yang menindas kami, dan sehitam hukum dan keadilan di negeri ini.